Akhirnya mereka pergi tuh dari petilasan tersebut, pergi dan balik lagi ke tenda. Ketika sampai di tenda ini, itu ada seorang bapak-bapak parubaya, ada lagi duduk di sebelah tenda mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang petapa gunung nih. Ada pendaki yang ketemu petapa gunung. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa lihat di sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlogku juga, kalian bisa lihat di sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita ngopi. Dan jangan lupa sebat-sebat. Gua hari ini baru, sebenarnya enggak sih, udah seminggu. Udah berapa hari ya gua turun dari Papandayan tuh. Buat kalian yang mau tahun baruan, hati-hati, terutama karena macet. Dan kemarin pun lu ngeliat di postingan semua wisata itu full banget. Dan gue pun kemarin dari Papandayan itu buset deh, mulai dari balita sampai emak-emak 80 tahun itu ada semua, komplit semua di Papandayan. Jadi buat kalian ya, kalau tahun baru nggak usah jauh-jauh lah ya, macet jalanan, apalagi yang daerah Jabodetabek mau pada ke puncak, udah jangan dah, skip aja mendingan kata gua mah, daripada lu pada tahun baruan di jalan gitu kan. Dan intinya hati-hati, karena sekarang banyak orang-orang kayak barusan nih gue beli es di depan itu tuh anaknya kemalingan handphone gitu cuy. Jadi kalian tetap hati-hati lah kalau mau kemana-mana, apalagi udah tahun baru kayak gini, orang butuh duitnya tuh banget gitu kan. Oke, gue bakal ceritain dari dua orang pendaki santri ini cuy. Kita sebut aja namanya tuh Tono sama Tony. Tono ini mau naik gunung. Sebetulnya dia naik gunung itu pengen ziarah. Dan bisa dibilang gunung ini tuh bukan gunung terkenal ya, atau bukan gunung-gunung yang kayak Gunung Salak. Jadi dekat rumahnya itu ada sebuah bukitan yang dimana orang-orang bilangnya itu gunung. Ya mungkin ketinggiannya sekitar 1500 atau 1600 mdpl. Kita sebut aja gunungnya itu Gunung Karhun gitu ya. Sebenarnya si Tono ini tuh kayak bingung kan, dia tuh kayak, aduh, gua ngajak siapa ya? Dapet lah temennya gitu kan, wah ngajak sini aja kali ya, dia mau kan, apalagi kalau namanya naik-naik gunung. Akhirnya dia kabarin temennya si Tony ini gitu kan, dan Tony pun ya udah ayo gitu kan, kita akan ngecamp apa akan TikTok gitu. Ya kita kalau bisa ngecamp aja, sekalian baca surat Yasin dan sebagainya gitu kan. Singkat cerita, mereka tidak ada obrolan apapun lagi, dan mereka pun persiapan semua alat, tenda dan sebagainya. Mulailah di hari keberangkatan. Sebelum hari keberangkatan ini, mereka seperti biasa, seperti pendaki pada umumnya lah, pamitan ke orang tua. Dan alhamdulillah memang orang tuanya pun tidak pernah melarang gitu kan. Dan akhirnya mereka berangkat. Sampailah mereka di bawah kaki gunung ya, singkat ceritanya cuy. Di awal-awal mereka mau mendaki itu, mereka nggak ada izin sama sekali, bahkan ke RT, karena itu bukan gunung kayak ya bukitan biasa aja sih. Banyak orang yang suka nyari kayu dan sebagainya, dan itu pun gunungnya tuh jalur-jalur yang memang nggak seserem gunung-gunung lain ya. Walaupun kalau nggak safety atau nggak hati-hati sih bisa dibilang itu bahaya juga cuy ya. Mereka mulai pendakian atau mulai trekking itu sekitaran jam 1 siang. Karena memang estimasi dari perjalanan dari bawah sampai atas itu mungkin bisa memakan 2-3 jam.
Mereka memutuskan untuk trekking itu setelah sholat zuhur kan. Mereka berangkat dan sampailah mereka di Hariaken. Itu kurang lebih sekitaran jam 3 atau jam 4-an lah ya. Karena memang di awal-awal ini nggak ada tuh yang namanya kendala apapun. Ketemu demit lah, firasat buruk lah, merinding, itu nggak ada. Normal semua. Ya mungkin karena mereka pendaki santri kali ya cuy ya. Jadi ya biasa-biasa aja gitu kan. Ketika mereka mendirikan tenda ini, Tony ini bilang lah, emang di mana gitu kan petilasannya gitu kan, kita mesti ada di mana. Oh, nanti kita beres-beres dulu aja, nanti setelah selesai baru kita ke sana. Ya udah ayo, dia bilang gitu kan. Mereka beres-beres rapi-rapi dan mereka berangkatlah. Setelah rapi-rapi nih, mereka berangkat nih ke area lokasi tersebut. Ternyata di situ ada sebuah kayak hampir sama kayak kuburan gitu kan. Dan Tony ini nanya, ini kuburan apa petilasan? Ya menurut rumor yang beredar sih petilasan gitu kan. Tapi ya udahlah, yang penting kita tujuannya ke sini benar, kita mau ngaji. Ya masalah hal-hal yang lain mah kita nggak usah peduliin gitu kan. Singkat cerita udah sampai dan nanya kan, kita bakal ngaji jam berapa, nanti aja lah agak maleman gitu kan. Agak selesai maghrib atau selesai isya. Oh ya udahlah, karena kondisi di situ pun enggak yang vegetasi hutannya tuh enggak terlalu serem-serem banget atau enggak rimbun-rimbun banget lah cuy. Akhirnya mereka pergi tuh dari petilasan tersebut, pergi dan balik lagi ke tenda. Ketika sampai di tenda ini, itu ada seorang bapak-bapak paruh-baya, bapak-bapak apa kakek-kakek ya 50 tahunan gitu, ada lagi duduk di sebelah tenda mereka dengan kondisi pakaian yang serba normal, cuman kayak orang-orang mau nyari kayu gitu cuy. Duduk. Tony ini nanya dong, itu siapa? Warga sini kali, nggak apa-apa yuk kita terusin aja jalan. Dan sampailah mereka sama si bapak tersebut. Si pak lagi ngapain? Maksudnya ada perlu apa gitu ya, basa-basi lah gitu kan. Oh kalian yang ngecamp di sini ya? Iya pak. Nah si bapak ini cobalah menawarkan, kalau bisa kalian jangan camp di sini, agak minggir sedikit, atau kalau bisa ditunjukin sama si bapak tersebut tuh di sebelah sana aja ngecampnya. Loh memang kenapa di sini? Apakah ngeganggu jalan atau gimana? Si bapak ini nggak bisa menjelaskan, jadi kayak saya tidak bisa menjelaskan, tapi intinya kalau bisa pindah ke sebelah sana aja gitu kan. Singkatnya Tono ini mungkin karena ada sesuatu alasan kayak ya udahlah nurut aja gitu kan. Nurutlah Tono sama Tony ini mindahin tendanya gitu kan. Ya udah dipindahin kan, dan itu pun dibantuin sama si bapaknya tersebut. Udah pindah tek, dan mereka akhirnya kenalan. Kita sebut aja bapak ini namanya Bapak Abdul. Nah Bapak Abdul ini bilang saya orang sini, nggak bilang warga bawah atau orang kaki gunung, tapi saya orang sini. Dan mereka beranggapan bahwa oh mungkin warga lokal kali gitu kan. Oh gitu, ya udah pak yuk kita ngopi. Ngopi lah, diseduhin kopi dan sempat ngopi. Dan mereka ngobrol-ngobrol biasa sih, nggak ada sesuatu hal yang aneh-aneh pada saat itu juga. Sampai akhirnya Bapak Abdul ini pamitan. Dan ketika pamitan ini, si bapak ini bilang, nanti kalau ada apa-apa kamu kesana saja ya gitu. Nanti saya ada di sana kok. Dan karena mereka ini kondisinya lagi beres-beres juga, kayak sambil masak dan sebagainya gitu kan, kayak mereka tuh senyaut atau senembal aja. Oh iya pak gitu kan. Singkatnya bapak ini pergi nih, set. Dan Tony ini bilang ke sana. Lu ngeh nggak sama omongan si bapak itu? Tony ini bilang, udahlah, mungkin dia lagi berburu kali atau nyari sesuatu, udah biarin aja. Terus ada apaan ya maksudnya? Udah nggak apa-apa, yuk kita lanjut masak lagi, bentar lagi udah mau maghrib nih gitu kan. Kita mau siap-siap sebelum nanti kita ke petilasan, kita makan dulu aja gitu kan. Jadi biar nggak terlalu kruyuk-kruyuk. Singkatnya mereka udah selesai makan, udah masak-masak, udah makan gitu kan, nunggu waktu maghrib. Mereka sholat maghrib, dan setelah selesai sholat maghrib ini mereka berangkatlah ke petilasannya tersebut. Ketika berangkat ke petilasannya tersebut,
Udah sampai nih, udah prepare lampu digantung segala macam cuy. Tiba-tiba Tony ini dia tuh kayak, aduh ada yang lupa nih. Dia tuh lupa bawa rokok cuy. Balik lagi lah, gue pergi dulu ke tenda ya, gue lupa bawa rokok nih. Ya udah ya, pergilah Tony ini, cuk. Dan ketika sampai di tenda, dia ngambil kan, masuk ke dalam tenda, dia nyari rokoknya. Mana nih rokokku? Wah ini udah ketemu. Diambil, dimasukin kantong. Dan ketika dia mau nutup sleting tenda dan berdiri ya begini, ada sosok dua mata itu lagi natap ke si Tony cuy. Dan itu diem aja. Tony ini gak bisa gerak, tapi dalam hatinya tuh sholawat dan baca doa cuy. Karena tahu Tony itu apa yang dia lihat ini itu bukan manusia. Diem aja sambil dipelototin sama si Tony ini. Singkatnya ada yang nepuk bahunya. Cek. Dan pas ditengok ternyata itu si bapak-bapak Abdul itu. Udah, jangan diliatin terus, nanti dia bisa kesel. Kok ada bapak di sini gitu? Nggak apa-apa kok. Singkatnya si bapak ini tuh kayak ngajak, yuk balik lagi ke sana, temenmu kasihan sendirian gitu. Iya pak, berangkat mereka. Set, sampai di petilasan, dan sampai di petilasan ini ada Tono juga gitu kan. Dan si Tono, wah ada bapaknya lagi. Bapak emang ngedirin tenda atau ngecamp di mana? Nggak jauh dari sini kok. Si bapak itu bilang gitu kan. Oh kalian niat kesini mau ziarah ya? Iya pak. Ya udah kalau kalian mau ziarah, cuma nanti kalau ada sesuatu hal yang aneh, kalian nggak usah panik, nggak usah takut. Selama kalian mau ngaji, iman kalian kuat, kalian demit-demit sini atau penunggu sini nggak akan berani ganggu kalian. Tono tuh udah mikir, demit, penunggu, apaan nih gitu kan. Dan selama awal perjalanan itu kan memang tidak ada sesuatu hal yang aneh gitu kan. Mereka mikir, udahlah biarin. Iya pak, cuman gitu-gitu doang gitu kan. Singkatnya si bapak ini tuh pamitan lagi, pergi lagi. Nah si Tony ini nggak nyeritain tentang kejadian apa yang dia lihat. Dan Tono ini cuma nanya, kok bisa sih lu ketemu? Nggak apa-apa, tadi dia lagi numpang lewat aja kali gitu kan. Oh yaudah yuk kita mulai. Mereka mulai tuh ngaji. Dan ketika Isya datang, mereka sholat dulu Isya. Sholat Isya dan mereka lanjut lagi ngaji kan. Mereka ngaji sampai saking khusyuknya mereka nggak ngeh dengan lingkungan atau di sekeliling ini cuy. Di sekeliling area tempat mereka ziarah itu nggak sama sekali. Mereka terus ngaji. Dan ketika mereka selesai itu kurang lebih sekitaran jam 9 atau jam 10 malam. Mereka baru sadar bahwa di luar area mereka ziarah atau ya radius beberapa meter, banyak sosok yang merhatiin mereka. Sosok itu tuh matanya merah nyala, walaupun perwujudannya nggak jelas, tapi merhatiin mereka berdua dong. Tolong sama Tony ini udah teruji gitu kan. Ya elah sama demit begini mah udah nggak ada takut-takutnya gitu kan. Tolong sama Tony ini saling tatap-tatapan, kayak saling manggut gitu. Kenapa gitu. Sampai akhirnya udah biarin aja. Ada satu sosok. Itu tuh kayak manusia kurcaci kali ya cuy. Pendek banget. Tapi mukanya tuh serem banget. Bener-bener serem, keriput. Dan gak bisa dilihat itu cewek atau cowok gitu kan. Dan jalan gitu, terus jalan. Dan ketika mau mendekati ke mereka berdua, ada nih Pak Abdul yang tiba-tiba nyamperin. Dan dari belakang tuh Pak Abdul ini bilang, jangan ganggu mereka berdua. Mereka ini cucu-cucu saya. Dan sosok itu cuma diem dan natap doang dong. Dan Tono sama Tony ini kan kayak bingung nih. Nengok ke belakang, nengok ke depan, nengok ke belakang, nengok ke depan gitu. Kayak ini apaan sih? Tapi sosok itu walaupun berhenti tapi natap terus. Dan sosok itu tuh natap tajam, nggak sama sekali ngedip dan ngeliat ke mereka berdua. Sampai akhirnya Pak Abdul ini mungkin kesel ya. Dan Pak Abdul ini langsung jalan ngedepanin dan dikepret sama Pak Abdul ini. Sosok itu tuh tiba-tiba langsung kayak jatuh dan tiba-tiba jadi kepulan asap. Push.
Tono tahun ini nggak percaya dong dengan apa yang dia lihat. Sampai akhirnya Pak Abdul ini narik mereka berdua, yuk kalian jangan di sini, tempat ini nggak terlalu aman untuk kalian. Nanti saja kalau memang situasinya memang sudah memungkinkan, dibawa nih mereka berdua. Nggak jauh dari petilasan tersebut itu ada sebuah saung yang dari kayu, dari papan, dan atasnya ini atau atapnya ini kayak jerami gitu cuy, dibawa masuk. Set. Dan ketika masuk ini mereka langsung kayak disuguhin kopi, disuguhin teh gitu. Sedangkan Tono sama Tony ini bingung kan, kayak ini apa? Kok bisa kayak gini gitu kan. Wah, mereka tuh mau ngomong tapi kayak sungkan dan ragu gitu kan. Dan Pak Abdul ini bilang, kalian gak usah takut, gak usah panik, saya bukan orang jahat kok, udah nikmatin aja. Dan mereka tuh kan kayak pengen ke dalam tenda kan, atau pengen pulang ke dalam tenda. Dan itu pun dilarang, jangan dulu, karena di luar itu lagi gak aman, karena penunggu sini suka dengan kalian, yang ada nanti kalian diapa-apain. Ton ini bilang memang sejenis mereka bisa nyakitin saya, bukannya mereka ini gak bisa megang, nyentuh dan sebagainya. Iya, tapi Pak Abdul ini bilang kalau udah masuk ke dunia kita atau dunia manusia, mereka bisa nyakitin kita secara fisik. Dan begitupun kita juga, kita pun bisa nyakitin dia secara fisik. Ya sudahlah, kalian terserah kalian. Yang penting kalian nunggu aja di sini. Singkatnya mereka berdua tuh nunggu aja. Dan akhirnya Tono ini nanya, "Bapak ini siapa?" "Saya orang sini. Saya tinggal di sini. Kalian gak perlu tahu. Kalian kalau mau nurut silahkan, nggak pun ya terserah. Tapi saya tuh nggak ada niatan jahat sama kalian." Mereka ngobrol panjang lebar gitu kan. Dan nggak ada obrolan yang sebenarnya mereka tuh kepo. Tapi Pak Abdul ini nggak mau nyeritain siapa dia, atau nggak mau ngasih tahu siapa dia. Dia cuma ngasih tahu ya saya Abdul gitu kan. Ngobrol panjang lebar dan ngerasa mereka berdua pun udah jenuh dan kayak di luar nggak ada apa-apa kok gitu. Dan Tono sama Tony ini pengen buat balik ke tenda, tapi Pak Abdul ini udah bilang, udah kamu di sini aja. Cuman ya Pak Abdul pun nggak bisa ngelarang mereka berdua kan. Ya udah kalau memang kalian mau keluar. Mereka akhirnya pamitan dan ngucapin terima kasih sama Pak Abdul ini. Mereka pamitan, mereka keluar, dan ketika keluar memang tidak ada sesuatu hal yang aneh. Jalan nih baru selangkah dua langkah, mereka nggak ngeh tentang rumah di belakang. Oh iya, mereka tuh kayak balik dong otomatis, kayak percaya apa enggak nih di sini ada rumah. Dilihat ke belakang, rumah itu hilang cuy. Tono ini kayak saling tatapan. Kok bisa gini sih kejadiannya gitu kan? Wah, di luar nalar nih. Ya udah nggak apa-apa yuk. Ya selama sosok itu baik nggak jadi masalah lah. Lagian juga kita udah ditolongin kan tadi sama sosok yang pendek itu. Ya udah iya. Jalan lagi mereka jalan. Dan ketika sampai di petilasan, sosok yang tadinya matang lihat banyak itu tiba-tiba nggak ada. Dan baliklah mereka ke tenda. Sampai di tenda, mereka baru sadar dan ngecek jam. Kok masih jam 10-an? Perasaan mereka udah ngobrol lama tadi di sana. Mungkin harusnya bisa sekitar jam 12-an atau mungkin bahkan bisa jam 1. Ya sudahlah. Ini benar-benar aneh banget nih. Baru pertama kali kita ziarah ini aneh banget gitu kan. Mereka masuk tenda, yaudah yuk kita istirahat. Nah ketika mereka baru mau mejamin mata, tanah di bawah tenda mereka itu goyang-goyang. Kayak seolah ada gempa bumi cuy. Kayak der gitu kan. Tahu ini ini gempa ya. Ayo keluar cek. Takut di sebelah kita ada pohon gitu kan. Keluar. Ternyata itu nggak ada gempa sama sekali. Atau ya normal-normal aja. Pohon-pohon di sekitar pun ya nggak gerak. Tapi kok kenapa ketika mereka rebahan itu ada suara dentuman kayak ngegeter gitu kan. Dan ketika mereka di luar pun suara dentuman itu nggak ada. Mereka tuh langsung kayak ngelihat sekeliling. Gak ada yang aneh. Yaudah masuk lagi lah. Singkat cerita, Tony ini tidur duluan, sedangkan Tono ini nggak bisa. Dan suara dentuman gempa itu pun kembali lagi cuy. Tapi kali ini cuman Tono doang yang enggak. Sedangkan Tony
Wah udah tidur nih, ya udahlah nggak apa-apa, mungkin ini cuman kayak tadi kali gitu kan. Ter ter dan dari luar itu ada suara. Hei, keluar kamu dari dalam tenda. Didiemin, sekali didiemin, kedua kali didiemin, dan ketiga kali sosok itu kayak megang atau ngusap tenda tersebut. Itu kenceng banget. Dibangunilah si Tony. Tony bangun. Tapi Tony ini nggak bisa bangun sama sekali. Tono ini bingung kan, aduh gimana ya. Gua keluar juga lumayan agak merinding, tapi nggak keluar. Ini bocah nggak mau nemenin, tidurnya pulas banget gitu kan. Ya udahlah, gue diem di dalam tenda aja. Dan tiba-tiba dari luar itu bilang, jika kamu nggak keluar, teman kamu akan saya bawa. Dan seketika itu ada sebuah teriakan dari si Tony. Teriakan itu, teriakan Tony. Ini karena panik kan, dia buka tenda dan keluar. Ternyata cuy, Tony ada di tangan sosok tinggi besar kayak raksasa gitu cuy, lagi dipegang. Dan Tony ini teriak-teriak, tolongin gua Ton, tolongin gitu kan, kayak minta tolong terus. Dan bingung kan, dan sosok itu pergi dan dia bilang, kalau kamu mau teman kamu selamat, kamu harus ikut dengan saya. Pergi itu sosok itu. Dan ketika pergi, si Tono ini bingung, dia tuh diem tuh. Gua harus kayak gimana ya? Diem aja. Dan karena nggak mau pikir panjang, dia ngecek lagi, sekaliin mastiin. Tak. Yang tadinya temennya di dalam itu tidur rebahan, tiba-tiba jadi sebuah gedebong pisang. Astagfirullahaladzim. Tono ini langsung nyebut istighfar dong. Dia tuh kayak, kok bisa? Dia hampir ngisap mata Tono ini. Dan pas dipegang pun, ya memang itu gedebong pisang cuy. Astagfirullahaladzim, ini udah di luar nalar nih. Dan dia pun akhirnya nutup tenda dan ngambil headlamp, dan dia mau nyelamatin si temennya. Dibawa kemana? Karena sosok itu jalannya pun masih kelihatan cuy. Gedebuk karena suaranya tuh bener-bener ngegeter gitu kan. Dia ngambil headlamp, dia mau jalan, cuman ada yang megang pundaknya lagi. Yang ternyata itu Pak Abdul. Pak, teman saya dibawa. Saya udah tahu kok. Udah, yuk kita ambil teman kamu. Ya karena Tono juga nggak mau pikir panjang kan, langsung aja tuh pergi berdua jalan. Terus di sepanjang perjalanan Tono tuh selalu mikirin temennya ini. Dia tuh nggak banyak ngomong karena Tono ini khawatir banget. Secara kan yang ngajak ke sini itu dia gitu kan. Waduh, nggak benar nih. Gua buru-buru pengen nyelamatin dan jalan terus. Nah kondisi jalan ini, yang di depan ini Tono, yang di belakang ini Pak Abdul jalan. Mereka ngerasa atau Tono ini jalan ini udah lama banget, tapi kok nggak nyampe gitu kan. Kok nggak nyampe gitu kan, kayak bingung dan heran. Terus jalan. Karena udah kecapean dan kelelahan, berhentilah Tono ini. Pak, kok kita nggak sampai-sampai? Bapak ini cuma senyum doang. Senyum aja. Kok Bapak senyum sih? Loh, kan kamu sendiri yang mau ngajak jalan saya. Saya cuma ngikutin kamu dari belakang biar nggak ada yang ngeganggu kamu. Dan kalau kamu lihat sekeliling kamu. Ternyata cuy, di sekelilingnya itu banyak banget sosok kayak kuntilanak, pocong, tuyul, genderuwo. Itu lagi merhatiin mereka berdua. Tapi sosok itu tuh cuman dia mematung di samping-samping. Loh, kok tiba-tiba banyak? Itu karena kamu terlalu fokus ngejar sosok yang di depan. Dan kamu pun gak tahu. Ya terus gimana Pak? Ya makanya, untuk menyelesaikan sebuah masalah itu, kamu harus tenang. Pikiran kamu gak boleh yang namanya kebawa panik. Dari situ diem aja Tono kan. Diem. Terus gimana Pak kita menyelesaikan ini? Ya sudah, kalau memang kamu mau ngambil teman kamu wudhu dulu. Wudhu lah, nurut pada saat itu tuh. Wudhu, dan selesai wudhu, ya udah kamu sholat hajat, kamu minta teman kamu untuk diselamatin gitu kan.
Akhirnya setelah selesai sholat, dan setelah selesai sholat juga, akhirnya mereka pergi lagi dengan kondisi Pak Abdul yang di depan, Tono di belakang. Karena ini permintaan Pak Abdul, udah kamu di belakang aja, dan tolong jangan jauh-jauh dari saya. Singkat cerita, mereka sampailah di sebuah gua yang pada saat itu pun Tono nggak tahu bahwa di situ ada sebuah gua. Sampai di sebuah gua, teman kamu ada di dalam, kamu tunggu di luar, biar saya yang ngambil. Dan Pak Abdul ini bilang, kalau misalkan di luar ada sesuatu yang aneh, kamu jangan pergi dari tempat ini. Kalau bisa kamu banyakin doa, banyakin zikir, banyakin sholawat. Percaya, mereka semua nggak akan berani. Ya Pak, saya akan nurut sama Bapak. Dan Tono ngerasa bersalah karena tahu alasan keputusan mereka pindah ke tenda itu gara-gara ya keputusan dari mereka berdua. Dan ternyata efeknya tuh seperti ini gitu kan. Dan Tono ini, maaf Pak, karena saya nggak nurut sama Bapak. Si Bapak ini cuman senyum aja. Dan ketika udah itu tuh, ya udah saya masuk dulu ke dalam ya. Masuklah ke dalam. Dan ketika Tono di luar, Tono tuh ngeliatin sekelilingnya. Dan kali ini cuy, sosok yang tadinya nggak berani nyamperin, sosok itu tuh tiba-tiba berani nyamperin dekat banget cuy. Set, dekat gitu. Dan kali ini Tono tuh benar-benar merinding, gitu kan, merinding banget. Tono cuma bisa nutup matanya sambil zikir dan baca doa. Tono ngerasa bahwa sosok itu tuh udah di depan matanya banget. Bahkan ketika tutup mata ini, dia tuh ngerasa bahwa dirinya itu ngap banget, benar-benar ngap, nggak bisa kayak ya gimana sih kalau di keramaian gitu kan, itu benar-benar ngap. Dan mulai kecium bau-bau busuk, bau-bau nggak sedap, pokoknya bau-bau yang benar-benar aneh banget gitu kan. Ketika bau-bau aneh itu, pokoknya Tono tuh mejemin mata dan dia tuh kayak baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan ada suara-suara buka mata, yang pada intinya nyuruh buka mata si Tono gitu kan. Tapi Tono nggak mau karena tahu bahwa di sekelilingnya dia itu banyak sosok-sosok yang nyeremin, yang aneh-aneh. Terus saja sampai akhirnya ada sebuah sentuhan gitu, kayak ngeraba, yang tadinya cuman di sekeliling doang gitu, banyak tangan yang megangin badan dia, banyak tangan gitu. Aduh. Dan akhirnya kayak bukalah mata dia pelan-pelan kayak muka ayam gitu. Dan bener cuy, ketika buka sedikit banget gitu kan, di depan itu banyak sosok penampak. Dan gak tahu gimana ya, Tono ini langsung ngebuka matanya tak gitu. Dan Tono langsung benar-benar ngejerit histeris dan teriak ketakutan, pergi kamu, pergi kamu. Dan itu banyak banget cuy, tangan-tangan yang ke badannya, tolong, tolong. Bahkan kakinya si Tono ini sampai ditarik, benar-benar ditarik gitu, diseret. Dan dia tuh nahan, jadi kayak nyengkram ke tanah gitu cuy. Jangan bawa gua, jangan bawa gua, tolong. Dan teriak manggil-manggil nama Pak Abdul, tolong, tolong. Itu pokoknya udah berontak, udah kesana kemari gitu. Dan pokoknya udah panik sepanik-paniknya. Sampai akhirnya ditegurlah sama Pak Abdul ini, Ton, loh. Dia langsung kayak, sosok tadi kemana? Sosok tadi kemana gitu kan. Dia langsung kayak gimana sih orang panik. Pak Abdul ini cuma senyum doang. Udah yuk, pulang lagi. Teman kamu udah selamat kok. Hah? Mana dia? Mana Tony? Mana? Udah di tenda. Tadi udah saya bawa ke tenda gitu. Sedangkan pas saya lihat kamu malah asik tidur, makanya saya nggak berani. Dan pas saya balik lagi ke sini, kamu malah panik kayak gitu. Hah? Saya tidur? Saya nggak tidur kok. Saya nurut sesuai apa yang diperintahkan. Dan itu cuma senyum aja. Pak Abdul itu benar-benar cuma senyum aja. Akhirnya berangkat. Dan karena memang susah dijelaskan cuy, dan nanya gitu kan si Tono ini, nggak dijawab-jawab. Dan ya udahlah bodo amat. Dan percaya aja pada saat itu Tono tuh sama Pak Abdul ini jalan. Cuman di sepanjang perjalanan ini, Pak, apapun tentang kejadian yang saya alami, saya tidak akan bertanya. Tapi tolong jawab satu pertanyaan saya. Bapak ini sebenarnya siapa? Dan Bapak ini nengok. Saya orang yang udah lama di sini. Intinya bisa dibilang mungkin kamu bisa sebut saya petapa di sini
ya saya udah nggak kenal dengan dunia kalian. Saya yang udah tinggal di sini, saya orang yang udah nggak mau berkecimpung dengan dunia, dengan penatnya perkotaan lah, perkampungan dan sebagainya. Intinya saya menetap di sini. Tapi Bapak manusia atau makhluk halus? Nah dari situ Bapak ini cuma senyum. Terserah kamu mau bilangnya saya setan, mau bilangnya saya petapa atau siapapun, itu terserah kamu. Yang pada intinya saya adalah orang yang akan ngejagain siapapun yang berniat baik ke tempat ini. Dan saya juga akan mandu dia, akan jagain orang yang akan berbuat baik di sini. Tapi saya tidak akan membantu orang yang punya niatan buruk di area sini. Dan dari situ pun Tono kayak ngerti dan paham, dan dia pun tidak banyak obrolan lagi. Akhirnya ya udahlah ikut jalan. Akhirnya Pak Abdul ini bilang sering-sering main ke sini, dan semoga ketika kamu main ke sini lagi, iman kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sampai akhirnya nggak ada yang berani sosok penunggu sini gangguin kamu. Tono tuh cuman manggut dan senyum. Dan sampai akhirnya mereka ketemu sama sebuah percabangan, yang dimana sebenarnya percabangan ini sebenarnya nggak ada cuy. Dan ketika sampai di percabangan ini, itu arah tenda kamu. Saya akan jalan sini. Dan salam untuk teman kamu. Dan kalau main ke sini lagi, ya usahakan iman kamu jauh lebih bagus ya. Dan jangan pernah takut sama yang namanya setan atau demit. Selama kamu imannya kuat, mereka nggak akan berani ganggu kamu atau nggak berani ngapa-ngapain kamu. Tono ini kayak dikasih wejangan yang benar-benar, ya pokoknya kayak orang tua sama anak lah gitu kan, kayak guru sama murid juga. Siap-siap. Terus kalau misalkan saya kesini lagi masih bisa ketemu bapaknya, ya kalau memang kita berjodoh kita pasti bakalan ketemu lagi. Sambil senyum dan pergi. Tiba-tiba ada kabut tipis dan kayak dimakan sama kabut. Dan bahwa itu adalah sebuah pertanda bahwa Pak Abdul ini pergi gitu kan. Sampai akhirnya pergi, dan singkatnya Tono ini sampai di tenda dan ternyata Tony ini lagi masak air. Lu kemana aja? Dan dari situ Tony itu kayak seolah nggak ngalamin kejadian apapun. Dan dia pun ngerasa bahwa dia tuh tidur. Hah? Lu tidur? Iya, tadi ada Pak Abdul. Kata Pak Abdul tuh, lu pergi ke suatu tempat dan gue dikasih tahu sama Pak Abdul, makanya ya udahlah gue diem di sini dan emang nggak boleh nyamperin lu gitu kan. Makanya ya udah gue bikin kopi. Gue nggak tahu dah. Ya udah, yuk kita ngopi dah. Karena banyak banget sebuah keanehan. Mulai dari Tony pun bingung menjelaskan, dan ternyata Tony ini pun dikasih tahu bahwa memang Pak Abdul ini adalah bukan manusia. Dan Tony pun gak terlalu takut karena memang sosoknya baik. Dan ada banyak pertanyaan yang memang di luar nalar mereka. Singkatnya mereka pun tidak terlalu mau ngebahas, dan ini pun jadi pelajaran buat mereka. Sampai akhirnya mereka ngopi dan ada sebuah keanehan lagi cuy. Ketika mereka ngecek ternyata memang itu masih jam 10. Dan ketika jam 10 ini kayak ya udahlah, memang kita udah harus seperti ini, ngalamin seperti ini. Ya udah nggak apa-apa, udah kita ngopi. Dan ketika mereka ngopi itu aman-aman aja cuy. Nggak ada tuh yang namanya sosok berani gangguin mereka lagi. Nggak ada yang namanya penampakan pocong, tetek bengek, itu nggak ada. Selesai mereka ngopi, mereka nyemil-nyemil, akhirnya mereka masuk ke dalam tenda, mereka tidur. Dan singkat ya, ketika mereka selesai tidur, itu mereka kebangun di jam 3-an. Dan ngebangunin juga gitu kan, mereka akhirnya sholat tahajud dan mereka balik lagi ke petilasan tersebut. Dan mereka yakin tentang petilasan tersebut bahwa sosok yang di sini atau sosok petilasan ini adalah ya Pak Abdul tersebut, walaupun ngaku dengan nama Pak Abdul. Akhirnya kayak Tono ini kayak ngucapin terima kasih ya, terutama melalui ngucapin terima kasihnya itu ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan, cuman melalui perantara Pak Abdul ini gitu kan. Mereka ngaji terus sampai akhirnya nggak kerasa udah subuh, dan setelah selesai subuh mereka sholat subuh di situ juga. Dan akhirnya mereka balik lagi ke tenda, mereka packing dan mereka pun nggak terlalu lama-lama, dan akhirnya mereka turun ke bawah. Dan ketika mereka turun, mereka jadi jauh lebih benar-benar ya lebih mendekatkan diri sama Sang Pencipta lah gitu. Dan mereka juga ngajinya tuh rajin banget. Mereka nggak yang, jadi Tono ini terobsesi dengan kayak Pak Abdul lah. Cuman
tahu bahwa kalau udah terobsesi mau melakukan kayak gitu tuh itu benar-benar udah tahapan yang wah banget gitu kan. Tapi setidaknya dia harus mencontoh si sosok tersebut yang memang udah nggak mau namanya berkecimpung dengan dunia perkotaan, ya intinya menjauhi yang namanya kemaksiatan gitu kan. Dan itu pun jadi pelajaran buat mereka agar mereka lebih bertawakal banget gitu. Dan mereka pun pulang ke rumah, alhamdulillah mereka pulang dengan selamat. Dan itu pun kejadian itu pun nggak diceritain ke siapapun, nggak diceritain ke orang tua, ke teman yang lain, ke siapapun, itu benar-benar nggak diceritain. Dan ceritanya cukup sekian cuy. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini adalah ya sebenarnya ketika kalian naik gunung, ke tempat-tempat angker, ke hutan atau kemanapun, kalian harus namanya jaga etika, jaga attitude ya. Dan apalagi kalau misalkan kalian ke tempat-tempat sakral kayak betilasan lah, atau pohon angker atau apapun lah, menurut gua pribadi, kalian tidak percaya nggak apa-apa, tapi jangan pernah melakukan sesuatu hal yang aneh-aneh gitu kan. Selama niat kalian baik, percaya kemanapun kalian pergi nggak akan ada yang gangguin. Dan selama niat kalian baik, pasti akan ada aja yang bantuin kalian ketika kalian kesusahan. Dan mungkin ceritanya gue tutup sampai sini aja. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.